Karena mengikuti arahan temannya di belakang, Kiki pun menahan nafas saat ada hantu di depan mukanya. Pelan-pelan Kiki membalikan badan dan ia pikir cara ini berhasil membuatnya terbebas dari hantu itu. Namun saat akan merangkak pergi, Kiki pun terhenti dan saat melihat ke bawah, ternyata tangan si hantu sudah ada di pinggang Kiki dan Kiki hanya bisa memanggil si pirang dengan nada yang lemah. Saat si pirang akan menangkap Kiki, si hantu sudah melayang sambil membawa tubuh Kiki. Si pirang memegangi kaki si hantu dan Koko menangkap kaki si pirang di belakang. Kiki mulai menangis, sementara si pirang dan Koko tak mungkin terus menahan seperti itu. Tak lama si pirang melihat hantu yang satu lagi pun muncul. Tentu saja mereka akan kalah kalau tidak segera mengatasi hantu yang ada di dekat mereka. Akhirnya si pirang punya ide. Ia meminta Koko untuk mengambil patung burung bangau yang ia bawa tadi. Walau bingung, Koko pun langsung sliding segera memberikan patung burung bangau ke si pirang. Si pirang memerintahkan untuk memegangi kaki si Kiki dan nanti setelah hitungan ketiga Koko harus merunduk. Koko yang belum mengerti apa yang mau dilakukan si pirang jadi panik. Namun si pirang sudah mulai hitungannya dan ketika hitungan ketiga si pirang langsung berlari dan Koko yang ketakutan pun pasrah dan langsung merunduk juga. Si pirang menjadikan bahu Koko sebagai penopang dan melompat tinggi untuk menyerang hantu yang menangkap Kiki. Bertepatan dengan itu langit-langit di atas runtuh. Kiki mendarat di tubuh si pirang dan si hantu mendarat di atas tubuh si Koko. Muka si hantu berada sangat dekat dengan wajah Koko. Tak lama si hantu malah batuk-batuk dan menyemburkan cairan merah. Karena terlalu syok, Koko pun akhirnya pingsan. Si pirang pun bersiap akan menghabisi hantu di dekatnya. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara wanita yang berkata, "Jangan!" Hantu yang satu lagi membuka topeng dan ternyata dia adalah si nenek. Sementara si hantu yang ada di atas Koko, setelah topengnya terlepas barulah ketahuan kalau ternyata adalah si kakek. Sementara dari atas langit-langit yang terbuka muncul pula gadis temannya si pirang. Nenek pun menghampiri kakek yang kini pingsan sambil menangis. Ketika kakek tersadar, ia sudah berada di rumah sakit. Begitu ia melihat Kiki dan si pirang, kakek pun langsung memalingkan muka. Ternyata selama ini kakek dan nenek memang telah merencanakan agar orang-orang mengira di hotel ini ada hantunya. Mereka membuat katrol di dalam lemari untuk mengangkat tubuh mereka seolah-olah mereka bisa terbang. Dan juga saat si Kiki mandi sendirian di kolam air panas dan melihat tangan, ternyata itu ulah si kakek yang berniat menakut-nakuti Kiki. Tapi rambutnya tersangkut di saluran air sehingga si kakek meronta-ronta dan Kiki kira itu tangan hantu. Dan si nenek pun segera memotong rambut palsu kakek. Dan ternyata yang disimpan nenek di kamarnya adalah boneka yang akan mereka pakai saat mau menjadi hantu. Sementara si kakek bertugas membuat topengnya. Ide hotel berhantu tercetus karena nenek menonton TV dan melihat ada